Selamat pagi Pancaran Kasih Depok. Bapak Ibu, Saudara-saudara, anak-anak, dan seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Embun di pagi hari. Bapak Ibu, Saudara-saudara, patut bersyukur karena kita semua sudah dihantar memasuki pekan kerja kita yang baru. Karena itu saya mengajak Ibu Bapak semua untuk bersama-sama kita menaikkan syukur. Dan kita akan mengisi hari pertama ini dengan firman Tuhan di pekan yang baru ini. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur terima kasih untuk semua berkat Tuhan. Tuhan sudah mengantar kami memasuki minggu kerja kami yang baru, dan kami sudah berada di akhir bulan Juni ini. Terima kasih Tuhan untuk semua penyertaan-Mu. Kami akan mengawali langkah kami di pagi hari ini dengan firman Tuhan. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang menuntun kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkannya. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam kitab Nabi Yeremia, pasalnya yang pertama, dan ayatnya yang ke-17 sampai dengan 18. Yeremia pasal 1 ayat 17 sampai 18, dan penekanannya pada ayatnya yang ke-17 yang mengatakan, akan tetapi engkau ikatlah pinggangmu, dan segeralah sampaikan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadamu. Jangan gentar terhadap mereka, supaya jangan engkau kubuat gentar di hadapan mereka. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, jangan gentar menyampaikan perintah Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Kita membuka dan membaca dari kitab Yeremia, seorang nabi Allah atau utusan Allah atau abdi Allah yang dipercayakan untuk menyampaikan segala perkataan-perkataan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel yang sudah terlalu jauh dari rancangan Tuhan. Israel pada waktu itu sudah tidak lagi mengandalkan Tuhan. Mereka sudah berpaling. Di sisi lain, terkadang Israel tidak mau mendengar. Keras kepalanya Israel, itulah yang membuat tadi dalam bacaan kita bahwa Yeremia akan mendapat tantangan. Namun demikian, sebagai seorang abdi Allah, Yeremia diingatkan supaya tetap berikat pinggangkan, berarti siap, dan tetap menghadapi suatu tantangan yang besar, yaitu bangsanya sendiri, umat sendiri, yaitu Israel, yang terkadang tidak mau dengar-dengaran atau keras kepala. Dan ini yang akan dihadapi oleh Yeremia. Karena itu Tuhan meyakinkan Yeremia sebagai seorang utusan Allah, seorang abdi Allah, untuk tetap tegar. Karena dia diutus oleh Tuhan dan dia tidak dibiarkan Tuhan untuk berlangkah seorang diri. Tapi Tuhan akan selalu menyertai Yeremia sepanjang menjalankan tugas panggilannya sebagai abdi Allah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, judul kita pagi hari ini mengatakan demikian, jangan gentar menyampaikan perintah Tuhan. Itu artinya Yeremia sendiri diajak oleh Tuhan untuk jangan pernah takut. Walaupun Yeremia menyampaikan kelemahan dia, tapi Tuhan katakan Yeremia harus siap. Dan apapun dalam keberadaan dia, Tuhan sendiri yang akan melengkapi. Ibu, Bapak, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Mari kita coba angkat persoalan ini atau nubuatan Yeremia tentang bagaimana Yeremia dipanggil oleh Tuhan dan diutus oleh Tuhan sebagai abdi Allah, sebagai suara Allah yang disampaikan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel yang sudah jauh dari rancangan Tuhan. Mari kita coba lihat seperti ini, bahwa sesungguhnya pekerjaan pelayanan Tuhan ternyata tidaklah semudah yang kita bayangkan.
Dan karena itu setiap orang yang benar-benar merasa dipanggil oleh Tuhan, diutus oleh Tuhan, percayalah Tuhan tidak akan membiarkan mereka jatuh atau menjadi bahan olok-olokan siapapun. Karena itu Tuhan yang sudah memilih, Tuhan yang sudah memanggil mereka dan mengutus setiap orang yang dipakai Tuhan, pasti Tuhan akan memperlengkapi dia. Dan Tuhan akan selalu beserta dengan dia. Karena itu setiap pribadi yang sudah dipercayakan sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sekalipun kita menyadari kita punya keterbatasan, tapi percayalah, Tuhan katakan jangan pernah gentar. Artinya jangan pernah takut. Laksanakan tugas panggilan kita, maka di tengah keterbatasan dan kelemahan kita, Tuhan pasti akan membuat kita begitu sempurna, karena dialah yang akan menyempurnakan semua. Mari saudaraku yang sudah dipercayakan Tuhan untuk menjadi utusan-utusan Tuhan dimanapun kita berada, jangan pernah kita gentar. Laksanakan perintah Tuhan, percayalah Tuhan Yesus pasti akan memperlengkapi saudara dan memampukan kita semua untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang menyampaikan perintah-perintah Tuhan kepada setiap manusia. Tuhan pasti memberkati kita semua. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang Tuhan, pada pagi hari ini, mari kita satu hati dalam doa kita. Terpujilah namamu ya Bapa di sorga atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mengucap syukur atas firman Tuhan yang mengajar kami untuk tetap tegar, berdiri, melaksanakan panggilan dan perintah Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Pancaran Kasih Depok. Tuhan, kami berdoa untuk majelis jemaat selaku pimpinan di lingkup jemaat. Tuhan bungkus dengan kuasa-Mu. Berkati majelis jemaat, diaken, penatua, pendeta, mampukan kami semua melayani dengan sukacita. Keluarga kami diberkati, karya kerja kami pun Tuhan Yesus berkati. Para pendeta emeritus, pendeta domisili, gereja saudara Tuhan berkati. Vikaris, pegawai kantor gereja, unit-unit misioner, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, koster dan juga keamanan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang ada di 13 sektor pelayanan. Tuhan Yesus berkati. Secara khusus pada hari ini kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan sektor Ebenezer. Keluarga Ibu Sandra Natalia, keluarga Bapak Signor Sonino Yakub, keluarga Bapak Sopar Simanulang. Tuhan berkati juga keluarga Ibu Siana Diana Tumanseri, keluarga Bapak Tanto Istianto, dan keluarga Bapak Virgino Siahya. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan segala berkat Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Tuhan yang sakit, sektor Muria, Ibu Nur Sariningsi Betai, Ibu Yaena Zebuahia, sektor Getsemani, Bapak Ngelu Bangun, Ibu Elsia Sutopo Manarisip, dan Ibu Danuri. Tuhan Yesus berkati saudara-saudara kami, orang-orang tua kami yang dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Tuhan Yesus memberkati semua. Kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang pada hari ini yang pada hari Minggu kemarin merayakan ulang tahun perkawinan. Kami berdoa untuk keluarga Bapak Melvin Wetang. Tuhan memberkati sukacita mereka. Pada hari ini kami berdoa untuk keluarga jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan. Keluarga Bapak Reinhard Anthony Lekatompesi. Tuhan memberkati sukacita mereka. Kami juga berdoa ya Bapa di surga untuk jemaat Tuhan yang pada hari Minggu kemarin merayakan ulang tahun kelahiran Bapak Stephen Almut Masih, Saudara Catherine Pramesti Sihombing, Ibu Siska Natalia Rogahang. Kami juga berdoa untuk Ibu Eva Amelia Senewe, Saudara Alfius Juniko, Saudara Padre Hanavel Tupitu, Ibu Rusmiati Mamu. Kami berdoa juga untuk Saudara Mikael Renner Ohiver, anak Selo Kenshiro Yunardi, Bapak Andreas
Perkasa Ginting Suka, anak Elia Peniel Sebastian Sihombing. Tuhan memberkati saudara-saudara kami yang pada hari Minggu kemarin merayakan ulang tahun kelahiran. Pada hari ini juga kami mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran. Kami mau berdoa untuk Saudara Julio Samuel Ladu, Ibu Emiliana Andriani, Saudara Sharon Margareta Ahuluhelu, anak Michiko Violeta Nunumete, Ibu Elsie Wulansari, Ibu Tukini, Bapak Glenn Yan Nusi, Ibu Sri Widayat Ismiati. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka pada hari ini. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang sudah lanjut usia, janda duda dan anak-anak yatim piatu. Kami berdoa juga untuk jemaat-Mu dalam pergumulan mereka masing-masing. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami mempertaruhkan seluruh hidup kami dan doa syukur kami dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya, Tuhan memberkati saudara.